Shalom. Shalom. Mari buka sama-sama saya Matius 12 ayat 38 sampai 42. Cuma 5 ayat Bapak Ibu. Matius 12 38 sampai 42. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu sudah nanti baca ayat yang ganjil. Demikian seterusnya, lalu nanti ayat 42 kita baca bersama-sama. Matius 12 ayat 38 sampai 42. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Perikop di Alkitab saya tanda Yunus 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." 39. Tetapi jawabnya, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. pada waktu berhubungan orang akan bangkit bersama Baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung. Ini merupakan sebuah pasal di mana Yesus diminta untuk membuat sebuah tanda. Saya tidak akan berbicara soal itu 2 jam yang lain. Tetapi menariknya adalah ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat bilang sama Yesus, "Guru," belakangnya itu sebenarnya ada perkataan lanjutannya, "Kalau engkau benar dari Allah, kasih kami tanda. Kalau engkau benar dari Allah, dari sorga, seperti yang kau katakan, kasih kami tanda." Dan ketika orang Farisi tanya itu, Yesus kasih tanda, saudara. Dan dia bilang, tandanya adalah tanda Nabi Yunus. Tanda yang diberikan kepada orang Farisi adalah tanda Nabi Yunus. Lalu ini menarik buat saya. Kenapa? Karena setelah itu Yesus bilang, seperti Yunus 3 hari di dalam perut ikan, yang kita kenali ya, perut ikan, demikian juga anak manusia akan ada di rahim bumi 3 hari 3 malam lamanya. Menarik sekali, kenapa? Karena pada saat yang bersama Yesus menerangkan tentang masa tergelap yang dialami oleh manusia dan menyamakannya dengan apa yang Yunus alami. Saudara, masa tergelap dalam sejarah umat manusia, the very darkest moment in the history of mankind, masa paling gelap di dalam seluruh sejarah umat manusia adalah ketika Yesus Kristus itu mati. Itu adalah masa paling gelap ketika Yesus Kristus itu mati. Ketika Yesus mati di atas kayu salib lalu dia dikubur, itu adalah momen tergelap. Bahkan dikatakan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Alkitab katakan tiba-tiba gelap gulita melanda paling tidak seluruh Yerusalem pada saat itu. Paling tidak. Lalu dikatakan gempa bumi terjadi, tirai bait suci terbelah 2, lalu ada yang bangkit, orang-orang mati hidup kembali. Pada saat itu, saudara, itu adalah masa tergelap. Demikian juga dengan kita. Kenapa? Karena apabila kita hidup pada masa itu, jika kita yakin bahwa Yesus datang sebagai Mesias, maka pada saat itu kita melihat Yesusnya mati, saudara. Mesiasnya mati, hilang depan mata kita. Tapi syukur kepada Allah, dia tetap tidak tinggal, tetap mati, saudara. Syukur kepada Allah, kubur di Yerusalem itu sekarang kosong. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Yesus tidak mati, dia sudah bangkit dan dia jadi raja, saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Tepuk tangan fals, tepuk tangan lagi buat Yesus, saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang tirapinya, pada balik lemparkannya, para pendakwa kita. Katakan, oh
Sama-sama sorakan haleluya. Dia sudah lahir dan dia jadi raja buat kita. Tapi ini menarik buat saya. Ketika Yesus ditanyakan tentang tanda, lalu dia jelaskan momen tergelap dalam sejarah umat manusia bersama dengan kondisi di masa itu. Dia katakan, angkatan ini gak percaya, maka buat mereka diberikan tanda Yunus. Sudah tadi pagi saya bicara tentang kegelapan yang akan melanda bangsa-bangsa, Yesaya 60 ayat 2. Sebab kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, dan itu semua akan terjadi di hari-hari depan. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara aktif sosial media, khususnya Twitter, Bapak Saudara akan tahu bahwa data peserta pemilu sedang dihack. Kemudian data dari Badan Intelijen Negara dihack. Data surat rahasia Presiden Jokowi dihack, saudara, oleh seorang hacker yang luar biasa, namanya Bjorka. Lalu tadi pagi dia rilis lagi, dia kasih data, bocoran data pembunuh Munir ada di internet, saudara. We are in the darkest moment of our lives. Kita ada di masa-masa tergelap hidup kita. Sebentar lagi perangnya bukan perang sabut-sabutan pedang, bukan perang tembak-tembakan senjata, saudara. Perang yang akan terjadi di depan kita adalah perang cyber, perang informasi teknologi, saudara. Dan itu berasa kalau saudara ngikuti sosial media. So kegelapan akan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi ketika Yesus ditanya, kalau kegelapan terjadi, kalau kekelaman itu terjadi, tandanya apa buat kami? Lalu Yesus kasih tanda Yunus. Maka hari ini kita belajar soal Yunus. Yunus pasal 1. Bukan sama-sama, yuk Yunus 1. Apa yang terjadi dengan Yunus, saudara, sehingga dia menjadi penting buat keadaan kita hari-hari ini? Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2. Hai Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Lagi-lagi ada kata-kata itu, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, ketika Yesus ditanyakan tanda tentang zaman ini, dan kemudian dia ingin menjelaskan kondisi tergelap dalam sejarah umat manusia, maka dia kasih tanda Yunus. Kita bisa belajar pagi siang ini. Ketika kita akan menghadapi kegelapan di depan kita, krisis demi krisis yang akan terjadi, itu tidak bisa dielakkan. Saudara mau tinggal di Nias, mau tinggal di Jakarta, mau tinggal di ujung bumi, krisis pasti terjadi. Yang amin cuma 2 orang. Saya tahu susah kalau amin buat krisis, tapi mau tidak mau dia terjadi, saudara. Kita sudah mulai melihat tanda-tandanya. BBM naik. Yang ketiban kenaikan BBM bukan kami yang di Jakarta doang, kan? Bapak Ibu Saudara di Gunung Sitoli juga. Emang di sini Pertalite 5.000 kan? Enggak, saudara. Masa cuma di Jakarta doang Pertalite 10.000? Di sini juga 10.000, saudara. Semua masih kena imbas krisisnya. Tapi hari ini kita mau tahu, kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Yang ngomong ini Tuhan, yang ngomong bukan James, yang ngomong bukan Paruh Zaman, yang ngomong bukan hamba Tuhan yang lain, yang ngomong Tuhan langsung. Tuhan ngomong apa ke Yunus? Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Saudara harus tahu, Niniwe di masa itu adalah sebuah kota yang di tembok kotanya
itu selalu ada tengkorak manusia. Itu sebabnya Tuhan bilang, kejahatan orang Niniwe itu sudah sampai kepadaku. Di Niniwe membunuh itu biasa. Di Niniwe, saudara, orang dibakar, orang dibunuh, dipenggal, itu biasa. Bahkan orang Niniwe kalau mereka bunuh orang, kepala orang itu ditaruh di tengah alun-alun kota, lalu disusun sampai membentuk piramid. Itu biasa di Niniwe. Tapi Tuhan suruh Yunus ke sana. Niniwe adalah lambang teror, lambang kondisi yang sangat gelap, lambang masalah, perlambang di mana orang-orang mengalami krisis. Nggak ada yang kenal Tuhan. Tapi Tuhan suruh Yunus ke sana. Tuhan nggak suruh Yunus ke Lagundri, saudara. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Tuhan gak nyuruh Yunus ke Lawamaru. Tuhan nyuruh Yunus ke Niniwe, ke tempat di mana teror paling besar, ke tempat di mana kegelapan paling gelap, kekelaman paling kelam. Tuhan nyuruh Yunus ke sana, ke tempat paling gelap, into the darkest, the most darkest place. Kenapa? Karena Yunus nabi Tuhan, Yunus anak Tuhan. Dan kalau engkau anak Tuhan, saat engkau melangkah ke tempat yang paling gelap, maka terangmu pasti bercahaya paling terang. Amin. Problemnya ini, ketika Yunus dengar kata Niniwe, ketika Yunus dengar kota yang paling jahat di masanya, kota yang paling gelap di masanya, ketika Yunus dengar Tuhan suruh dia ke Niniwe, Tuhan perintahkan pada dia, Yunus, pergi ke kota yang paling banyak masalah. Yunus bilang, enggak. Yunus bilang apa? Enggak. Dan Yunus lari. Menarik, ayat 3. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Bahasa Inggrisnya Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bahasa Indonesia nggak enak, saudara. Bahasa Inggris katakan, and Jonah prepared to run away to Tarshish from the presence of God. Lari dari hati Tuhan. Saudara, Niniwe itu di sini, sebelah timur dari Yafo. Tarsis itu jauh sekali di sebelah baratnya Yafo. Niniwe itu kota yang penuh dengan kegelapan, kota yang penuh dengan kejahatan. Tarsis itu pantai Sorake. Ya, Tarsis itu kota yang pantainya indah sekali. Kenapa? Karena dia di pesisir, di Tengah dia ada di pesisir Spanyol. Tarsis kuno itu sekarang kalau saudara pergi, dia di pesisir Spanyol, daerah Barcelona, daerah di mana orang-orang suka berwisata. Jadi Yunus disuruhnya ke Niniwe, dia pengen lari, dia pengen wisata, saudara. Mungkin Yunus sudah nabung, dan benar nabung. Alkitab bilang begini kan, dia membayar biaya perjalanannya, berarti dia emang udah pengennya ke Tarsis. Tapi yang paling bahaya dari yang Yunus lakukan adalah ketika dia memutuskan untuk bilang tidak kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, Tuhan gak punya rencana cadangan. Tuhan selalu punya rencana utama. Dan rencana utamanya saudara mau dia pakai bagi kemuliaannya. Oleh sebab itu jangan lari dari dia. Menide waktu. Oleh sebab itu jangan lari dari dia. Setiap kali kau dengar dia panggil kau, saudara akan bilang, dengar dia panggil nama saya. Ku jawab apa? Ku jawab. Beneran loh saudara. Walaupun disuruh ke Niniwe,
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Ku jawab ya, ku jawab. Ini jawaban dari kami, anak-anakmu di GBI Ruang Persembahan di Gunung Sitoli siang ini. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, katakan, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Ini keyakinan kami, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hey, walaupun Tuhan suruh kita ke tempat tergelap, walaupun Tuhan bilang, hei di depanmu ada masalah, tapi aku mau bawa ke sana, selalu bilang ya sama Tuhan. Yang amin cuma 3 orang. Kenapa? Karena walaupun Tuhan suruh kita melangkah dan di depan kita ada masalah, depan kita ada teror, depan kita ada kegelapan, tapi Dia gak akan pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Dia selalu pegang tangan kita. Dia selalu Tuhan yang siap tolong kita. Dan setuju tepuk tangan bagi Yesus yang kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca kisah ini, lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa Yunus lari? Dia ini nabi, bos. Yunus ini kelasnya nabi. Bukan nabi-nabian, bukan nabi. Bahkan salah satu terjemahan bahasa Inggris versi Amplified bilang, dia adalah seorang nabi yang sudah ditetapkan dan dikhususkan begitu. Tapi kelas nabi aja bisa lari, apalagi cuma kelas kita. Hei, kegelapan yang menanti kita di depan itu terlalu besar dan terlalu gelap, saudara. Teror yang menanti kita di hadapan kita, krisis yang akan dialami dunia ini, itu terlalu besar. Bahkan sekelas nabi aja kabur, apalagi kita. Tapi syukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh ingatkan kita pagi hari ini lewat kehidupan Yunus. Dan saudara tahu kenapa Yunus lari? Supaya kita juga gak lari dari Tuhan. Yunus lari karena dia takut. Yunus lari karena dia takut. Siapa yang gak takut dengar dia disuruh pergi ke kota yang setiap hari penggal kepala manusia, udah kayak makan niowuru kalau di Nias. Kalau di Nias kan setiap hari makan niowuru, kalau di Nias saudara setiap hari penggal kepala. Kalau di Nias setiap hari duren turun, dipamerin. Di Niniwe yang dipamerin kepala manusia, saudara. Udah kayak duren kepala manusia tuh di terminal, saudara. Bayangin kalau orang di terminal jualannya bukan duren tapi kepala manusia, saudara. Nah itu Niniwe itu. Selain kejam, menakutkan. Gak mungkin Yunus gak takut, saudara. Dia takut. Tapi firman Tuhan buat kita pagi ini, menghadapi krisis di depan, jangan takut. Amin ya tolak. Firman Tuhan buat kita, menghadapi krisis di hadapan kita, jangan takut. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Thank you Jesus. Mazmur pasal 34 ayat 4.
Dari kemarin malam di ibadah generasi Yeremia, tadi pagi ibadah pertama, dan sekarang. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Bahasa Inggris bilang begini, I have seek the Lord and He answered me and He delivered me from all my fears. Dan Dia melepaskan aku dari segala ketakutanku. Saudara, satu-satunya jalan supaya kita tidak takut, kita cari Tuhan. Dari tadi malam, tadi pagi, sampai ibadah kedua sore ini. Kenapa? Karena ini memang kunci yang paling penting menghadapi krisis di depan kita. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Cari Tuhan. Saat krisis kau alami, saat kau mulai ngalami kayak takut, engkau takut menghadapi masa depanmu, engkau takut menghadapi bosmu, engkau takut menghadapi rekening bankmu, cari Tuhan. Dan bilang, Tuhan, aku mencari Engkau. Tadi Ibu Ida Mitra bilang, Tuhan jawab doaku. Dan ya, kalau kau cari Dia, maka Dia akan jawab doanya, saudara. Dan Dia akan melepaskanmu dari segala ketakutanmu. Sehingga kau berani bilang sama Tuhan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan sama-sama, Yesus memelukku dengan tanganmu. Yesus memelukku. Dengan yakin katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kiri kanan, jangan takut. Saudara, kenapa Yunus takut? Karena Yunus lari dari hadapan Tuhan. Bahasa Inggris bilang, he is running away from the presence of the Lord. Dia lari dari hadirat Tuhan. Dan Alkitab saya bilang, saya nggak tahu Alkitab saudara, Alkitab saya bilang begini, di dalam hadirat Tuhan itu tidak ada ketakutan. Sebab di dalam hadirat Tuhan yang ada kepenuhan sukacita, kasih yang sempurna. Dan 1 Yohanes katakan, sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa Yunus takut? Karena dia lari dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. You know, ketika saudara tidak ada dalam hadirat Tuhan, maka saudara pasti mengalami ketakutan. Tapi yuk, siang ini kita mau komitmen lagi, kita mau cari Tuhan. Kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kita gak jadi kayak Yunus, tapi kita mau menggenapi setiap rencana Allah dalam hidup kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus. Saya punya waktu 10 menit lagi, saudara, kalau kita perjamuan kudus. Kenapa Yunus lari? Satu, karena dia takut. Yang kedua, saudara, Yunus lari
Karena dia lebih memilih mengikuti rencananya daripada rencana Tuhan. Kenapa saya bisa tahu? Karena Yunus pasal 1 ayat 3 tadi. Yunus bisa bayar tiket dari Tarsis, dari Yafo menuju Tarsis. Itu jauh, saudara. Kalau saudara lihat peta, saudara coba cari peta deh. Tarsis, Jova, and Nineveh. Niniwe, Yafo, dan Tarsis. Itu jarak dari Yafo ke Niniwe lebih dekat daripada Yafo ke Tarsis. Berarti perjalanan itu jauh. Dan kalau perjalanan jauh, tiketnya ya lebih mahal, saudara. Dia udah punya uang buat bayar perjalanan ke Tarsis. Itu artinya dia udah rencana, dia pengen liburan ke Tarsis. Dia pengen jalan-jalan ke Tarsis sudah dari jauh-jauh hari. Tapi tiba-tiba Tuhan datang ke Yunus lalu suruh dia ke Niniwe. Yunus mikir, kalau gua ke Niniwe, bisa-bisa gua pulang tinggal lama. Nggak mungkin lagi sia-sia udah nabung buat jalan-jalan di pantai. Sia-sia dong udah nabung buat menikmati es kelapa muda di tepi pantai Sorake. Halo? Yunus memilih untuk mengikuti rencananya dia dan bukan rencana Tuhan. Itu sebabnya dia lari dari hadirat Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman. Ayat 9 bilang, sebab setinggi langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu, dan jalanku dari jalanmu. Bapak Ibu, rancangan kita sama rancangan Tuhan itu jauh banget bedanya. Saya ingat tadi malam di ibadah Next Gen saya saksi. Tahun 2020, saudara, ketika pertama kali pandemi ini melanda dunia, saya bilang ke teman-teman Next Gen, jadwal saya Sabtu Minggu di 2020 sebelum pandemi. Jadi jadwal tuh biasanya kalau buat hamba Tuhan tuh biasanya dari 2019 udah diisi buat 2020. Jadi jadwal saya buat 2020, saudara, sejak 2019 itu dari Januari sampai Desember full. Sabtu Minggu saya full. Dari Sumatera sampai, nggak sampai Papua, mungkin sampai Sulawesi. Tapi WIB, WITA dan WIT itu dapat, saudara. Sepanjang tahun 2020 full jadwal saya. Lalu saya sama istri biasanya kalau kami ulang tahun pernikahan, kami bisa jalan-jalan liburan. By the grace of God kita bisa nabung, sama kayak Yunus tuh nabung. Kita nabung buat liburan, saudara. Dulu istri saya masih kerja. Jadi biasanya tahun 2019 kami ke Singapura, 2018 kami ke Jepang, 2017 Bali, 2016 Jepang lagi. Biasa kami nabung buat jalan-jalan sebelum tahun pernikahan kami itu. Jadi kami udah rencanain 2020 mau kemana. Mau ketemu BTS di Korea, saudara. Mau nonton, mau ngeliat langsung tempat di mana K-drama itu, drama Korea itu berlangsung. Kita udah rancang-rancang lah. Kita udah nyari tanggal tahun berapa ya. Tapi pandemi terjadi. Semua jadwal saya cancel. Dari Maret berarti, saudara, sampai Desember loh Bapak Ibu. Itu udah full Sabtu Minggunya. Sabtu Minggu, bukan cuma Minggu doang, Sabtu Minggu. Ada yang bukan cuma pagi, siang, sore, saudara. Subuh, pagi, siang, tengah sore, malam, tengah malam, saudara. Full ya, batal. Jalan-jalan batal. Sampai satu titik di ulang tahun saya ingat, saya datang ke Tuhan, lalu saya bilang, Tuhan, rencanaku gagal, kondisiku nggak baik nih.
Tuhan hibur dong. Kesel saudara, beneran saya kesel. Tapi ketika saya sedang sedih, saya sedang kesel karena mikirin bahwa rencana saya gagal, tiba-tiba Tuhan bilang gini, James, rencanaku jauh lebih baik dari rencanamu. Dan saya mau bilang hal yang sama buat Bapak Ibu Saudara siang ini. Bapak Ibu yang hadir di GB Rumah Persembahan Gunung Story, rencananya jauh lebih baik dari rencana kita. Amin. Itu bulan Mei, bulan Juni 2020, istri saya setelah kami 6 tahun menikah dinyatakan positif hamil, saudara, oleh dokter. Kami udah nunggu 6 tahun, dan di masa pandemi istri saya dinyatakan positif hamil. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sekarang aku tahu rencanamu jauh lebih baik dari rencanaku. Dan rencana yang jauh lebih baik itu mau terjadi dalam hidup saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Jangan kayak Yunus ya, dia lari karena dia pengen ngikutin rencananya. Tapi mari siang ini kita mau ngikuti rencana Tuhan. Karena ayat 11-nya Karita Yesaya 55 ayat 11 bilang begini, Yesaya 55. Dari semua rencana itu Tuhan bilang begini, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan bukan cuma melaksanakan, tetapi akan berhasil dalam setiap yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Dengar baik jemaat GB Rumah Persembahan Gunung Story, siang ini Tuhan mau katakan rencananya jauh lebih baik, dan rencananya untuk buat saudara berhasil. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Yang terakhir, saya janji yang terakhir. Masih ada poin lain, tapi buat sore saja. Masih ada 10 poin lagi saudara, buat sore. Jadi sore 10 poin ya. Kita sampai tengah malam di sini. Besok pagi saya pulang. Jadi udah biarin habis-habisin dan ntar sore dah. Yunus lari karena dia takut. Yunus lari karena dia lebih pentingin rencananya daripada rencana Tuhan. Tapi yang ketiga ini yang paling bahaya. Yunus lari dari hadirat Tuhan. Oh, ini bahaya saudara. Apa yang menimpa Yunus pada akhirnya bukan karena badai, bukan karena ketidaktaatannya, bukan. Apa yang menimpa Yunus itu karena dia lari dari hadirat Tuhan. Saudara tahu apa yang membuat Adam dan Hawa itu berdosa? Karena mereka sembunyi dari Tuhan. Mereka lari dari hadirat Tuhan. Dosa terbesar Adam dan Hawa bukan saat mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dosa terbesar mereka adalah ketika mereka sembunyi. Ketika Tuhan bilang, Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika engkau lari dari hadirat Tuhan, you will lose everything. Kau kehilangan segalanya. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita temukan segala-galanya. Maka ketika kita lari dari hadirat Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Yunus kehilangan segala-galanya karena dia lari dari hadirat Tuhan. Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Kenapa saya berani bilang di hadirat Tuhan itu ada segala-galanya? Bacain. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, bahasa Inggris bilang, in your presence, di dalam hadiratmu ada sukacita berlimpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Perhatikan ayat ini. Di hadiratmu, in your presence, ada sukacita berlimpah-limpah. Tapi kemudian pemazmur lanjutkan dengan kata-kata, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berarti ini bicara tentang what is in God's presence. Apa yang ada di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan ada sukacita, ada nikmat. Saudara bandingin Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 16. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di mana? Di tangan kanan
Dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Saudara bisa rasakan nuansa yang sama seperti Mazmur 16 tadi. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Di dalam hadiratnya ada sukacita berlimpah. Amsal 3:16 bilang, umur panjang di tangan kanan Tuhan, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya saudara, di dalam hadirat Tuhan bukan cuma ada sukacita, di dalam hadirat Tuhan bukan cuma ada nikmat, tapi di dalam hadirat Tuhan juga ada umur yang panjang. Saudara mau umur panjang? Maka tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan ini yang saudara pasti amennya lebih kencang. Saudara mau kaya? Saudara mau kaya? Amin. Siapa yang mau kaya? Ada kekayaan dan kehormatan. Listen, kekayaan sejati kau temukan dalam hadirat Tuhan. Amin. Kekayaan yang sejati, bukan kekayaan materi, bukan kekayaan, bukan seberapa besar atau seberapa banyak jumlah nol di belakang angka 1. Jumlah 0 di belakang angka 1 di rekening saudara. Kalau jumlah 0 di depan angka 1 mah tidak penting saudara. Yang penting kan di belakang angka 1 saudara. Kalau jumlah 0-nya banyak tapi di depan angka 1 0000001, ya tetap 1 saudara. Jadi bukan yang penting yang di belakang angka 1. Nah peduli seberapa banyak jumlah 0 di belakang angka 1 dari rekening saudara. Tapi kalau kau ada dalam hadirat Tuhan, ada kekayaan sejati yang jauh melebihi emas dan perak. Kita menemukan Yesus, sumber segala-galanya. Tepuk tangan buat dia sama-sama. Kita berani bilang, kau sungguh indah tiada karanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia dan boleh katakan sama-sama. Kami kagum Tuhan akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum saudara, hadiratnya itu paling penting dalam hidup kita. Kalau kau tinggal dalam hadiratnya, maka menghadapi krisis di depan kau tidak akan takut. Kalau kau tinggal dalam hadiratnya, walaupun harga-harga mulai melambung tinggi, resesi terjadi di mana-mana, tapi saudara dalam hadirat Tuhan, saya nggak bilang selalu ada resepsi kan? Saya selalu bilang begini, dalam hadirat Tuhan selalu ada kelimpahan buat saudara. Amin. Dalam hadirat Tuhan, cuma itu yang kita ingini. Kenapa? Karena di dalam hadiratnya, saudara, seorang raja namanya Daud. Boleh saya tutup dengan ini? Seorang raja namanya Daud. Dia itu raja. Daud itu raja. Kisah Rasul 13 ayat 22 bahkan bilang begini, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Saya rindu Tuhan ngomong gitu ke saya, atau saya rindu Tuhan juga ngomong gitu. Aku telah menemukan Fonahagea, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Aku telah menemukan Marni Mendreva, seorang yang berkenan di hatiku, melakukan kehendakku. Saya rindu gitu dengar
Jemaat Tuhan, Tuhan ngomong tentang jemaat Tuhan di GBI Rumah Persembahan Gunung Sitoli. Aku telah menemukan setiap jemaatku di GBI Rumah Persembahan Gunung Sitoli, orang-orang berkenan di hatiku. Amin. Dan melakukan segala kehendakku. Saudara, kenapa? Karena kalau kau berkenan di hati Tuhan, kau minta apa aja Tuhan pasti kasih, saudara. Kalau saudara berkenan di hati Pak Jokowi, saudara minta apa aja pasti dikasih. Farel Prayoga minta satu lagu lagi dikasih, saudara. Benar ya? Kenapa? Karena Farel Prayoga berkenan di hati Pak Jokowi. Saya tidak pernah bayangin, saudara, habis upacara kemerdekaan, wong kong ini ke dibanding saya nggak bisa bayangin tuh ada lagu kayak gitu di upacara kemerdekaan. Tapi ada. Kenapa? Karena Farel Prayoga berkenan di hatinya Pak Jokowi. Kalau saudara berkenan di hati Tuhan, saudara minta apa aja Tuhan pasti kasih kok. Tapi Daud, saudara, dia berkenan di hati Tuhan. Tapi Mazmur pasal 27, Daud bilang begini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ini aneh. Dia bisa minta apa aja, dia bisa minta berapa saja, tapi Daud cuma minta satu. Dan yang dia minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, dan itulah yang ku ingini, itu yang aku mau, kata Daud, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahannya dan menikmati bait. Keinginan Daud cuma satu, dan cuma yang itu yang dia minta sama Tuhan. Tuhan, seumur hidupku aku mau tinggal dalam hadirat-Mu. Apakah saudara punya keinginan yang sama hari ini? Atau saudara seperti Yunus, lo pengen lari dari hadirat Tuhan? Saya berdoa kita punya kerinduan yang sama seperti Daud.